Karena keadaan keuangan nggak ada, beli obat warung baru jalan lagi walaupun semampunya gitu. Karena di Jakarta ini kan perlu biaya segala-galanya. Jadi kalau saya nggak jalan sekali aja nggak bisa kebeli beras, terus terang aja begitu, ya kan? Diusir dari kontrakan sering karena nggak kebayar gitu, ketemu sering diusir. Kayak model sekarang aja nih, karena badan habis nggak enak seminggu, ini juga udah masalah lagi nih Mas. Tapi insya Allah saya percaya sama yang di atas saja. Mudah-mudahan rezeki entah tahu datang dari mana bisa kebayar kontrakan kan. Karena saya kan bikin aqua botol, aqua gelas gitu. Kadang milihin emberan, milihin duplek, dikarung-karungin. Namanya kita butuh, jadi ya udah gimana caranya diterjang aja udah. Yang penting kita dikasih sehat badannya gitu. Nama saya Suwandi, tinggal di Kampung Sumur, RT 7, RW 10, Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur. Asli dari Boyolali, Solo. Ke Jakarta mulai dari tahun 82 sampai sekarang 2021. Nama saya Bu Narti, asli Cirebon. Oh, ketemu Bapak di Cipinang sih. Di Cipinang ini yang pasar induk beras di situ. Dulu sih kerja, cuman ya gitulah kerjanya Om, nggak ini jadinya namanya kita nggak ada ijazah ya nggak ada apa-apa ya kerjanya begitu. 10 tahun jadi pemulung, menjalani hidup di kota ini. Jadi pemulung, walaupun jadi pemulung saya nikmatin aja gitu. Saya berangkat dari rumah jam 8, tapi datang ke penampungan, beresin barang, lalu nimbangin. Kelar nimbangin, udah beres, baru berangkat nyari lagi. Sampai paling cepat-cepatnya jam 10 malam baru pulang lagi. Ya baru pulang istirahat. Kalau siang memang saya sendiri, tapi kalau malam sama istri, soalnya di tengah jalan itu walaupun gerobak itu ada harganya, nggak bisa kita tinggalin gitu aja. Jadi saya masuk, kalau nggak bisa masuk dalam ganggang kan otomatis saya nggak dapat barang. Jadi saya suruh nunggu istri sambil ngupasin aqua gelas, dikupasin, disusun gitu. Ya sebenarnya ya kasihan sih, cuma karena kita istilahnya butuh istilahnya keuangan tiap harinya kan buat makan, buat anak sekolah kan gitu. Anak kan harus tiap hari kan kudu beli paketan Om. Tuh, emang sih kalau ngeliat kondisi emang harusnya dia udah diem di rumah kayak gitu kondisinya. Udah kasihan lah begitu. Cuman Bapak istilahnya masih nafkain anak-anaknya sekolah ya tetap dia berusaha. Tuh. Iya, kadang antar makanan buat Bapak. Terus sambil habis Bapak makan apa, kita jalan nyari bareng-bareng gitu. Ikut nyari juga sampai pulang. Kadang kalau lagi ini ya kurang sehat ya jam 9 udah pulang. Kalau lagi sehat ya kadang sampai jam 11
sampai rumah setengah 12. Gimana itu? Kita kan kalau misalnya nimbang kan dapat tahu berapa kan, kita tahu 3.000 apa kan kita simpen Om. Tahu dapat apa istilah 4.000 apa 5.000 kita simpen. Jadi sewaktu bapak istilah lagi sakit kayak kemarin tuh istilah hampir seminggu, ya udah yang penting bisa masak gitu, bisa masak ada lauk udah, anak kan nggak pernah jajan. Ya ada, pokoknya seadanya di bak sampah itu yang buangan orang yang laku ya semuanya. Ada aqua, ada kertas, ada koran, ada emberan, ada plastik, saya ambilin semua. Ya semuanya ya, walaupun harganya itu lain-lain nggak seberapa, tapi dari dikit dikumpulin kan lama-lama bisa banyak, bisa kita timbangin. Kita nggak bisa mastiin ya, masalahnya kan namanya buangan itu nggak tentu ya kan. Nah, kadang ya paling mentok-mentoknya 80.000 dah ya, mentok-mentoknya itu ada. Udah paling tinggi, yang 50, kadang 40, kayak barusan tadi dapat 37.000 kayak gini ya. Itu karena di Jakarta ini kan perlu biaya segala-galanya. Jadi kalau saya nggak jalan sekali aja nggak bisa kebeli beras, terus terang aja begitu ya kan. Lima, yang satu udah misah, tinggal 4 lagi yang masih nganggur gitu ya. Yang sekolah 2, yang 2 nganggur karena kerja pas beneran tempat kerjanya itu gimana ya, udah nggak buka lagi karena nggak tahu masalahnya, nggak buka lagi, tutup lah gitu ya. Kalau anak nganggur belum punya istri kan otomatis orang tua masih ikut nimbrung, jadi 4 tanggung jawab saya, 5 ke istri kan gitu ya. Yang masih sekolah ini ya segala-galanya saya harus bisa ini, misalnya model kayak swasta, ulangan harus bayar, bagaimana caranya supaya bisa kebayar, kalau nggak kebayar nantinya nggak dikasih soal di sekolahan. Jadi saya harus berusaha gimana caranya, walaupun mulung dari pagi sampai pagi kan dibelain gitu. Yang penting kan dia sekolah. Sih kalau masalah itu sering makan, jajan nggak begitu inilah ya, dia tuh yang penting sekolah dia tuh. Apalagi kalau sekolahnya aktif Om. Dia tuh yang penting sekolah, yang penting sarapan dia jalan sekolah. Yang penting anak-anak saya tuh yang penting makan gitu. Kalau masalah jajan dia nggak ngertiin, makanya susah. Ya. Kalau yang MI hitungannya per bulan 225. Kalau ya ulangan, LKS segala itu kan, kalau LKS kan 6 bulan sekali, kalau ulangan juga 6 bulan sekali kan nggak ini. Jadi untuk sekarang belajar online mau nggak mau, walaupun HP jadul istilahnya harus kebeli, harus tiap hari harus kebeli paketan, harus, kalau nggak ini anak nggak bisa ikut pelajaran. Ya kan sekarang kalau dikata nggak kuber bayaran, minjem sama tetangga sebelah, nanti dari mana dikit-dikit dikumpulin bisa kebayar. Karena kalau nggak begitu nggak bisa ikut ulangan, kasihan anak nggak bisa ini kan gitu. Kalau sebelumnya saya malah di kendaraan, di bawa mobil sebelumnya, karena ya jadi sopir di pasar induk Cibinang. Karena ini keadaan ini kondisi badan udah nggak ini. Kalau di kendaraan kan semuanya harus stabil, sehat badan, ini udah ini gimana kondisi kan gitu. Karena udah ini kan larinya mau nggak mau, ngelamar ke sono kemari udah nggak bakalan diterima karena umur jadinya saya lari ke pemulung. Tapi alhamdulillah pemulung juga bisa ngidupin keluarga kan gitu. Walaupun istilahnya hanya pas-pasan aja, tapi insya Allah saya bisa bertahan kan. Musim hujan nggak jadi rintangan, nggak jadi rintangan. Kalau kita tunggu sampai sejam setengah nggak berhenti, mau nggak mau kita harus seberangin hujan itu. Kalau kita nggak seberangin nanti bagaimana buat besoknya kan gitu.
kita itu kalau kata kita sama teman-teman itu, kalau depan kita berarti rezeki kita gitu. Jadi nggak ada antara mama kita ketemu teman amprok, udah ketemu ya satu kemari. Jadi nggak ada saling ini rebutan apa itu, nggak ada. Kalau di pemulung malah kompak gitu, nggak ada ini. Jadi kita amprok pasti misah sono gitu. Jadi jalur lain-lain supaya dapat mengakhiri rezeki itu ketemu kan gitu. Kita nyari itu kalau dikata masih kosong gitu, kita pakai karung, kita pikul. Udah kita pikul, udah penuh, kita taruh di gerobak. Udah taruh gerobak, istilahnya gerobak udah mepet istilahnya. Kita jalan lagi tuh, kiri kanan kita kan bisa halingin kardus, jadi buat di atas numpang gitu. Nah, ya sempat nanjak keberatan ya sempat ya kan. Kalau lagi dapat apa beling apa itu kan berat, bisa 2 kental. Beling 2 kental kita tarik dari pondok bambu ya udah biasa itu ya kan. Cuman harga beling itu kan murah banget, jadi kadang-kadang nggak diambil gitu. Terlalu murah, udah berat. Sekental aja cuman 25.000. Kumpulin dulu, kalau kita dapat 1 kita jual nggak mungkin ini. Kumpulin sebulan baru ada berapa bisa jadi duit, bisa buat apa bayar anak sekolah, apa bisa buat nembokin kontrakan gitu. Ya kalau dapat kabel, kadang-kadang kan di bengkel ada buangan kabel bekas aki, nah itu rasanya bahagia banget. Kayak mau nggak mau itu pasti dapat duit gede gitu ya kan. Cuman saya bisa larinya ke kampung-kampung, sampah kampung sama sampah komplek-komplek aja gitu. Kayak itu pun kalau nggak duluan tukang sampah, kalau udah diambilin tukang sampah dulu ya kita udah nggak kebagian, nunggu waktu. Kayak kemarin kan nongkrong gitu, nungguin waktu orang pembuangan lagi kan gitu. Ntar kalau kira-kira orang udah sore pada bersih-bersih pada buang, baru saya keliling lagi nyari. Istilahnya di depan rumah ada kardus, pasti saya tanya orangnya, ini dibuang nggak Bu, ini buang nggak Pak. Kalau saya begitu ya, jadinya memastikan, jadi nggak salah sangka gitu maksudnya. Buat pesan anak-anak, ya maunya yang penting walaupun maknya susah, yang penting anaknya kan pada sukses gitu, sekolahnya pada lulus gitu. Mau saya gitu Om, orang tua tuh. Demi masa depan anak-anak, jangan sampai anak ngikutin kayak saya jadi pemulung. Siapa tahu bisa jadi bagaimana lah, bisa jadi lebih enak lagi kan gitu. Harapan orang tua begitu.